Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan kami. Ya, pada video kali ini kami akan membahas terkait dengan soal latihan review yang sudah diberikan di video Bandung. Kami akan membahas tentang langkah-langkah menyelesaikan soal tersebut. Semoga bermanfaat dan membantu Anda dalam mempersiapkan tes review nanti. Oke, selamat belajar dan salam sehat. Ya, untuk nomor satu kita lihat. Nomor satu, hasil pengukuran sebuah benda berbentuk bidang dengan menggunakan jangka sorong diperlihatkan seperti gambar di bawah. Yang gambar pertama itu hasil pengukuran panjangnya, gambar kedua itu pengukuran lebarnya ya. Nah, luas bidang benda yang diukur berdasarkan aturan angka penting adalah di ini bidangnya persegi panjang karena ada panjang dan lebar. Maka kita harus membaca dulu gambar yang pertama, yaitu kita baca hasil pengukuran di sini, yaitu adalah berapa teman-teman? 12,23 cm. Sementara lebarnya di sini 3,45 cm ya. Ini yang berimbet 5, yang berimbet 3 ya. Oke. Maka luas adalah hasil kali panjang kali lebar. Nah, selain itu Anda juga harus tahu tentang aturan angka penting, yaitu angka penting adalah angka hasil pengukuran ya. Maka kita harus tahu aturan operasi angka penting. Kalau perkalian luas berarti aturan perkalian, yaitu apa? Hasilnya itu harus dalam jumlah angka penting yang paling sedikit. Maka kita lihat ini ada 4 angka penting, di sini ada 3 angka penting. Berarti 4 angka penting dikali 3 angka penting kan? Maka sesuai aturan yaitu hasilnya harus memiliki jumlah angka penting yang paling sedikit. Berarti nanti hasilnya harus dalam 3 angka penting ya. Itu kalau yang ditanya luas. Kalau yang ditanya keliling, maka penjumlahan. Kalau aturan penjumlahan atau pengurangan ini sama ya. Aturannya adalah ini salah, ini aturan ya. Aturannya bagaimana? Aturan untuk penjumlahan dan pengurangan angka penting yaitu hasilnya hanya boleh mengandung atau ada satu angka taksiran. Jadi dalam angka penting kita ingat, di dalam angka penting itu ada angka pasti dan angka taksiran. Angka taksiran adalah angka yang paling belakang atau angka yang diberi tanda khusus, bisa garis bawah atau tanda tertentu di angka itu ya. Jadi kalau perkalian, kalau aturan perkalian angka penting, hasil perkalian itu adalah jumlah angka penting atau hanya mengandung jumlah angka penting yang paling sedikit dari hasil pengukuran yang dilakukan. Jadi misalkan 4 angka penting dikali 4 angka penting dikali 3 angka penting, maka hasilnya nanti harus dalam 3 angka penting ya. Kalau nanti yang ditanya adalah keliling itu berarti jumlah ya, maka hasilnya itu hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Misalkan 12,23 ditambah 3,45, maka ini angka taksirannya ini angka taksirannya juga ini angka yang paling belakang ya. Maka nanti 8615, maka hanya boleh mengandung angka taksiran sama berarti ini ya. Seperti itu kalau itu penjumlahan atau pengurangan. Yang nomor 2 kita lihat perjalanan suatu benda menempuh lintasan seperti diperlihatkan pada gambar.
Perpindahan yang dilakukan adalah, ingat perpindahan ini besaran apa? Vektor. Ya, vektor. Maka penjumlahan vektor ya. Berarti yang ke kanan ini 8 ditambah 4. Nambah 4. Kemudian ke bawahnya ini ada 5. Ini ada 4. Maka ada 9. Ini ada 12 ya. Maka nah ini berarti perpindahannya ini yang ditanya, ya kan? Maka perpindahannya atau S-nya, nah pindahnya berapa? Ya akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Seperti itu. Nomor berikutnya, nomor 3, grafik berikut menunjukkan gerak benda P dan Q. Jika kedua benda bergerak dari tempat yang sama, maka waktu yang diperlukan dan jarak yang ditempuh P saat muncul Q adalah, nah, kita lihat grafik ini, P yang warna merah, Q yang warna biru ya. Maka langkah pertama kita cari percepatan P dulu. Percepatan itu apa? Kecepatan akhir, kecepatan awal dibagi waktu ya. AQ juga kita cari dulu. Nah, kalau P bagaimana? P berarti VT-nya berapa? 15. Itu dari 0 ya. Dari 0 maka min 0 per T-nya 10. 15 per 10 bagi 5, 3 per 2. Sementara yang Q itu mulainya dari V0 nya 10, VT nya 15, maka 15 min 10, T nya sama 10, maka ini setengah. Nah, syarat P menyusul, ini dari tempat yang sama ya. Maka syarat menyusul P menyusul Q adalah SP harus sama dengan SQ. Ini GLBB dipercepat semua, maka S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, V0T plus setengah AT kuadrat. Tentu yang sisi kiri, ruas kiri ini P, yang ruas kanan Q. Kita masukkan, silakan Anda masukkan. T-nya sama ya. VP-nya 0, maka ini 0 ya. Objek itu setengah kali AP. AP berapa? AP 3 per 2 T kuadrat. Yang di sini 10T plus setengah kali setengah T kuadrat ya. Maka silahkan dilanjutkan, nanti Anda ketemu T-nya nah, dalam sekon. Setelah ketemu P-nya jarak P, maka masukkan aja SP nya berapa. SP berarti tinggal setengah HP T kuadrat, nah, begitu meter ya. Kita lanjut ke soal nomor 4 teman-teman. Sebuah lintasan yang lurus dan panjang, dua buah sepeda A dan B dikayuh pada titik P menuju titik Q yang berjarak 100 meter. Jadi ada titik P, ada titik Q, jaraknya adalah 100 meter. Sepeda A mulai dari titik P, sepeda A dari sini, dengan dari V0 nya 0, dari keadaan diam, maka V0 nya 0 meter per sekon, A nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian B melintasi titik P pada waktu yang bersamaan dengan sepeda A. Berarti ini ada B dengan kecepatan tetap, maka V nya konstan 8 meter per sekon, A nya 0 berarti ya. Jarak yang ditempuh sepeda B saat A sampai titik Q, maka kita harus cari dulu TA ya kan. Maka S sama dengan SA sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, maka dia 0 plus setengah kali 2 kali T kuadrat. S nya berapa? S nya tentu 100, maka T nya adalah oke. Baru kita cari SB, jarak yang tempuh B. Ini apa? GLB, enggak V kali T, tentu VB kan. Oke, maka Anda akan ketemu itu ya. Berikutnya kita nomor
5. Percepatan sentripetal ya. Sentripetal itu dalam gerak melingkar ya. Dan namanya percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal adalah percepatan yang menuju pusat lingkaran ya. Arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Kita lihat nomor 1, pernyataan pertama, selalu dimiliki oleh benda yang bergerak berputar. Jelas, betul. Besarnya selalu tetap, namun arahnya selalu berubah. Nah, arahnya ini selalu menuju pusat lingkaran maksudnya ya. Ini kurang tepat. Besarnya bergantung pada kecepatan tangensial. Ingat, kalau gerak melingkar maka ini V-nya. Saat di sini ini V-nya, garis singgung ya. Saat di sini ini V-nya. Maka AS itu adalah V kuadrat per R. Maka besarnya ini bergantung pada kecepatan tangensial ini V ya. Maka ini betul. Kemudian besarnya sebanding dengan jari-jari orbit. Sebanding, harusnya berbanding terbalik, maka ini salah. Jadi jawabannya itu nomor 6 teman-teman. Nomor 6, Agus menendang bola dengan sudut elevasi. Ini pasti gerak parabola. Ini ada bola ditendang Agus. Ini 45 derajat ya. Bola jatuh dengan jarak mendatar, berarti X-nya 5 meter, G-nya 10. Nah, maka ini ditanya V0-nya berapa. Nah, maka pada gerak parabola yang searah sumbu X itu pasti ber-G GLB. Nah, kita cari X sama dengan V0X dikali T. Maka X nya berapa? 5. V0X nya berapa ya? V0, ingat cos 45 kali T. Nah, maka nanti Anda ketemu T nya berapa. T nya dalam ini ya, T nya dalam V0 berapa, V0 gitu ya. Kemudian kita lihat pada arah sumbu Y. Kalau gerak parabola sumbu Y adalah GL BB, tepatnya diperlambat. Maka dalam arah sumbu Y perpindahannya 0, maka Y sama dengan V0 Y kali T setengah, G nya negatif gitu ya. GLBB diperlambat. Maka ini perpindahannya dalam arah sumbu Y pasti 0. Dari sini kembali ke sini ya, perpindahannya 0. Maka ini V0 sin 45 T, G nya 10 kali setengah, maka bisa langsung saya tulis min 5 T kuadrat. Maka kita bisa tulis V0 sin 45 T 5 T kuadrat, T nya itu salah 1. Nah, T nya yang dari sini Anda bisa masukkan ke sini nanti, maka Anda akan ketemu V0 nya. Silahkan dilanjutkan sendiri. Kita lihat nomor 7. Nomor 7, perhatikan tabel data jarak satelit dari permukaan bumi. Masa, jarak dari permukaan bumi. Nah, ini maka ini menggunakan konsep apa? Hukum Kepler. Hukum Kepler, T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan T kuadrat per R pangkat 3. Ya, ini A, ini B, ini B ya. Hati-hati, RA nya besarnya berapa? RA nya adalah ya jari-jari bumi tambah jarak dari permukaan bumi, berarti tambah 2H. RB, R bumi tambah H ya. Masing-masing R buminya ini dan H-nya ini. Silakan Anda masukkan ke sini, kemudian baru dihitung ya. Berikutnya yang nomor 8. Lihat gambar pasti langsung teringat tentang materi hukum Newton ya. A 4 kilo, B 6 kilo dihubungkan dengan tali ditarik dengan gaya ini 40 Newton ya. Sudutnya 37 terhadap arah horizontal. Jika koefisien gesek ada mu-nya 0,1, maka besar percepatan benda, intinya percepatan benda. Maka pasti sigma F sama dengan M kali A ya. M nya MAB atau M total. Maka yang menarik ke kanan siapa? Kita bisa uraikan, ini ada Fx
dan ada FY ya. Ini FY. Nah, yang menarik ke kanan siapa? Yang menarik ke kanan? Yang menarik ke kanan adalah Fx. Yang menghambat siapa? Tentu pada gesekan. F gesek pada benda A, F gesek pada benda B. Ingat, gaya gesek selalu melawan kecenderungan arah gerak. Kalau benda cenderung bergerak ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri, maka pasti mengurangi, gitu kan? Maka ini MA tambah NB 10 kali A, gitu kan? Nah, Fx-nya berapa? Fx-nya adalah ini. Fx-nya berapa? Fx-nya adalah F cos 37. Fy-nya berapa? Ya F sin 37, gitu kan? Nah, untuk menentukan F gesek A, maka koefisien gesek dikali normal A. Normal A berapa? Normal A ya ini ada gaya berat A, WA, maka ada normal A. Nah, normal A di sini adalah normal A ini sama dengan WA. Sementara pada F gesek B, ya mu dikali NB. Nah, untuk menghitung NB bagaimana? Perhatikan pada NB ada WB, ada NB. Dalam arah sumbu Y, perhatikan bahwa NB plus FY min WB itu sama dengan 0, ya kan? Maka biasanya NB berapa? NB adalah WB min FY. Maka gaya gesek ketemu, Anda masukkan ke sini, Anda masukkan ke sini, maka A-nya akan ketemu. Meter per sekon kuadrat. Itu kemudian kita lihat nomor 9. Nomor 9 pada gambar di bawah ini masa balok A dan B 3 dan 2 ya. Kayaknya perlu licin, mejanya licin, maka ya sigma F sama dengan M kali A ya. Maka cari dulu yang menarik siapa? Nah, ini pasti WB. Maka WB enggak ada lagi, ini saling menghilangkan tegangan talinya. Maka tidak ada licin, tidak ada gaya gesek, maka cuma ada WB sama dengan berarti M tot MA plus MP dikali A. MA nya ada, MP nya ada, WB nya ada. WB MP kali gravitasi ya. Maka A nya akan ketemu. Setelah A nya ketemu, ditanya T, kita lihat benda A, acuan benda A. Maka apa? Oh, yang menarik sigma F sama dengan MA dikali percepatannya. Maka yang menarik benda A adalah ya tegangan tali MA. A nya tentu dari sini tadi ya, dari sini tadi, masukkan ke sini, maka tegangan talinya ketemu Newton. Itu nomor 9. Dan nomor 10, benda A bermasa 500 gram bergerak ke timur dengan kelajuan 10 meter per sekon. Jadi ini ada benda A 0,5 kg, kecepatannya 10 meter per sekon ya. Kemudian benda B 200 gram, ini ada benda B 0,2 kg bergerak ke barat ya 12 meter per sekon. Nah, jika kedua benda bergerak saling mendekati dan bertumbukan tidak lenting. Nah, kalau tidak lenting maka E nya sama dengan 0 ya. Kalau lenting sempurna itu E nya sama dengan 1. Kalau lenting sebagian koefisien restitusinya atau E nya pasti koefisien restitusinya antara 0 dan 1, lebih kecil dari 1, lebih besar dari 0 ya.
Karena ini tidak lenting, maka kita menggunakan ini, maka hukum kekuatan momentum M1V1 tambah M2V2 sama dengan, pasti kalau tidak lenting pasti bendanya setelah tumbukan bergabung, M2 atau MAMB ya, A B ini A, ini B, V aksen ya. Anda masukkan hati-hati arahnya. Oh, ini 0,5 arahnya kali 10 plus 0,2 ini arahnya min. Kita ke kiri, kita misalnya negatif ya. Maka totalnya adalah 0,7 V aksen. Maka V aksennya Anda akan ketemu. Nah, yang sering salah di mana? Di tanda V-nya ini ya. Kalau V sini positif, ke kiri negatif. Begitu untuk nomor 10, nomor 11, maka Anda tinggal menghitung teman-teman. Nah, ini kok jadi nggak kelihatan malah. Nah, di nomor 11, buah balok bermasa 2 kg ditarik F. Nah, ya sudah, Anda tinggal bahwa usaha itu apa? W sama dengan F kali S. Maka untuk gambar yang pertama adalah berarti W1, saya sebut W1 yaitu 5 cos 37 dikali perpindahnya berapa? Oh, 5 berapa. Kemudian nomor 2 W2 silahkan dihitung. Oh, berarti ini 5 cos 53 dikali 4 berapa joule. Gambar nomor 3 saya sebut W3, 4 dikali cos 60 dikali perpindahnya 8, silahkan dihitung joule. 4 itu W4, 4 akar 2 cos 45 derajat dikali 6 ya, itu ya, 6. Diminta mengurutkan dari kecil ke besar. Nah, silakan diurutkan. Nomor 12, sebuah balok bermasa 1,2 kg meluncur di atas bidang melengkung dari titik A ke titik B hingga terhempas seperti gambar. Perbandingan energi potensial dan kinetik balok pada ketinggian 0,5 berarti di titik C ya, di sini. Maka langkah pertama apa? Kita hitung energi mekanik di A, yaitu sama dengan EP nya, karena dia hanya punya energi potensial. Maka ini adalah mg kali HA, sebut HA itu ini HA ya, HA. Kemudian pada titik C, yang di titik C, maka EMC adalah EPC tambah EKC ya. Ketinggiannya tahu, berarti ini Anda bisa EP nya bisa tahu, MGHC tambah EKC, maka EMA, ingat hukum kekuatan momentum sama dengan EMC. Maka Anda di sini akan ketemu EK nya berapa, EK DC nya berapa joule. Oh, yang ditanya perbandingannya, maka EPC per EKC. Nah, tinggal perbandingannya berapa ya, ya akan ketemu. Itu untuk nomor 13, itu terkait dengan momen inersia ya. Terkait dengan momen inersia, maka sebelum dan sesudah ya, atau sebelum dan sesudah, maka ini I omega plus I omega sama dengan I omega aksen tambah I omega aksen. Ini 1 1 2 2, ini ya 1 1 2 2 ya. Nah, bendanya yang pertama itu berarti MR kuadrat. Nah, kita kecepatan sudut benda pertama dulu di sini ya.
Tatan sudutnya berarti itu 90 rpm. Nah, kita jadikan radian per sekon dulu. 90 satu putaran per 2pi per 60 ya. Maka jawabannya ini adalah 3pi radian per sekon. Ya, omega yang benda 1. Omega kedua itu 0. Ya, omega keduanya 0. Nah, karena ini posisinya digabung jadi 1, maka omega 1 aksen itu akan sama dengan omega 2 aksen. Maka ini tinggal I1 omega 1 sama dengan I1 plus I2 omega aksen gitu ya. Bisa disebut omega aksen. Maka ini kita sebut KM R kuadrat omega 1. Berarti ini MR kuadrat tambah FR kuadrat gitu ya. Jadi ini M nya dijumlah ya, berarti M1 tambah M2 R kuadrat omega kuadrat. Ini nya sama, maka ini M tentu M1 ya, ini M1. Maka omega aksennya Anda ketemu ya. Nah, berapa? M1 kali omega 1 per M1 plus M2. Oke, silahkan dihitung dalam radian per sekon. Kemudian nomor 14. Nah, titik berat. Maka ingat titik berat yang ditanya terhadap sumbu X. Maka kalau terhadap sumbu X berarti yang dicari adalah Y-nya. Ingat A1 Y1 tambah A2 Y2 per A1 tambah A2. Saya bagi menjadi benda 1. Ini benda 2 ya. Maka A1 benda 1 adalah ya luas ini, luas segi panjang ya, 6 kali 3. A2 berapa? Tengah kali 3 kali 3. Oke, ketemu A2. Kemudian Y1 nya berapa? Y1 nya tentu 3/2 ya. Y2 nya adalah, ingat kalau segitiga sepertiga kali tingginya 3 ditambah ininya dari sini 3 ya, tambah 3 Y2 nya. Silakan Anda masukkan ke sini, maka Anda ketemu Y nya. Nomor 15. Nah, susunan pegas. Ini urutan konstanta susunan pegas dari yang terkecil. Ingat, kalau susunan pegas, kalau seri ya, 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Dan untuk paralel, ini K paralel ya adalah K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Ini tadi juga dan seterusnya. Nah, silakan dianalisis gambar nomor 1. Maka cari dulu ini paralel. Maka K paralel 1, ini juga paralel, K paralel 2. Maka untuk gambar nomor 1 seper K total adalah 1 per K paralel 1 tambah 1 per K paralel 2. Maka totnya ketemu. Untuk yang kedua, Anda bisa paralel dulu. Ini K paralel 1, kemudian baru di seri. Maka nomor 2 adalah ada 1 per K total adalah 1 per K paralel 1 tambah 1 per K2, 1
1/K3 tambah 1/K4, maka katodnya ketemu ya. Dan untuk nomor 3, gambar nomor 3 ini kita paralel baru di seri K paralel. Nah, ini sama mirip dengan nomor 2 ya. Nomor 4 ini kita seri dulu K seri 1, K seri 2, kemudian baru di paralel ya, ini baru di paralel, kemudian baru di seri lagi deh. Oke, kemudian silahkan diurutkan dari kecil ke besar. Jadi kurang lebih seperti itu langkah-langkahnya. Semoga bisa membantu dan persiapannya sukses. Kita lanjutkan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal review. Soal yang pertama, ada sebuah tangga panjangnya 5 meter dengan berat 100 Newton bersandar pada dinding dan tembok yang membentuk sudut 53 terhadap lantai. Dinding licin dan koefisien gesek antara lantai dan tangga setengah. Ditanyakan berapa ketinggian orang itu yang beratnya 500 Newton bisa memanjat tangga sehingga tidak tergelincir. Nah, teman-teman, di sini kita harus menggambarkan semua gaya yang bekerja pada benda. Yang pertama tentu batang bermassa, maka pasti ada berat benda yang kalau kita gambar pasti ada di tengah-tengah batang. Kemudian ada orang yang di sini adalah W-nya 500. Kemudian tangga akan menekan lantai, sebaliknya lantai menekan tangga. Ini adalah sebagai NB. Kemudian dinding juga menekan tangga, sebaliknya tangga juga menekan dinding. Maka gaya dinding pada tangga ini ada NB. Dan kemudian dinding itu licin, maka tidak akan ada gaya gesek. Dan yang berikutnya adalah lantai itu kasar, sehingga ada gaya gesek, maka ketika bergerak, tangga ini akan turun jatuh ke bawah, yang bagian belakang akan mundur. Sehingga gaya geseknya tentu dia akan maju ke depan. Ini adalah F gesek. Sehingga teman-teman semua, ketika benda itu tepat agak tergelincir, maka benda itu akan diam. Maka ketika diam, jumlah gaya pada arah sumbu Y maupun sumbu X sama dengan 0, sehingga saya punya NB min 100 min 500 sama dengan 0, berarti NB-nya sama dengan 600, sedangkan sigma Fx-nya ini juga sama dengan 0, sehingga saya punya NA min F gesek sama dengan 0, tentu F gesek di B, sehingga saya akan punya NA sama dengan F gesek B, di mana F gesek B ini adalah mu kali NB, mu-nya tadi setengah, NB-nya adalah 600, sehingga kita punya NA 300 Newton, NB 600 Newton. Nah, sekarang teman-teman semua, ketika benda ini diam, maka torsinya juga sama dengan 0. Maka sekarang kita cari torsi dB sama dengan 0. Kenapa saya cari dB? Karena orangnya kan mulainya dari B. Yang akan kita lihat adalah sekarang panjangnya ini berapa. Nah, ini kita misalkan orang ini sampai sejauh X. Nah, teman-teman semua, sekarang yang perlu kalian pahami adalah kalian harus cari gaya dan lengan gaya yang tegak lurus. Maka kalau kita perhatikan, W-nya ini tegak lurusnya akan di sini. Yang 500, yang 100-nya tegak lurusnya di sini. Sedangkan NA-nya tegak lurusnya nanti di atas ini. Nah, sehingga teman-teman semua, kita akan punya apa? Kita akan punya
500 dikalikan X. Nah, dia tegak lurusnya tentu yang mengapit sudut, dikali cos 53. Kemudian ditambah dengan 100 dikali setengah daripada AB dikali cos 53 akan sama dengan NA dikali AB sin 53. Sehingga dari sini kalian bisa cari 500 dikali X, cos 53 ini 3/5, ditambah 100 kali setengah dikali 5 panjang AB, cos 53 3/5 sama dengan NA-nya kamu ganti 300 dikali 5, AB-nya sin 53 4/5. Dengan mudah kalian dapat X-nya meter. Oke? Jadi orang itu akan naik sampai X meter. Silahkan kalian hitung sendiri. Anak cerdas pasti bisa. Soal yang berikut. Nah, sekarang kamu ditanya apa? Kita adalah ditanya batang AB homogen panjangnya 6 meter dengan panjang 6 meter dan massa 4 kilo. Lihat, kalian A itu ternyata dia sumbu putarnya itu digeser 2 meter. Sedangkan yang B ini dia di tengah-tengah. Nah, sekarang bila batang putar, sumbu putarnya di O, perbandingan kinetik A dan B-nya berapa? Nah, teman-teman semua, hal pertama harus kita lihat adalah benda ini berputarnya adalah berotasi. Maka energi kinetik rotasinya adalah pasti setengah inersia omega kuadrat. Nah, kita lihat batang A dan B itu porosnya berbeda. Maka pasti torsinya juga inersianya berbeda. Maka teman-teman semua, mari kita tentukan dulu inersia di B. Ini karena dia itu di tengah-tengah, maka setengah batang itu berarti 1/12 ml kuadrat. Maka 1/12 dikali masanya 4 dikali L-nya ini adalah 6 kuadrat. Sedangkan inersia di A tentu inersia pusat massa ditambah md kuadrat. D ini apa? D ini adalah jarak poros dari titik tengah ke poros selanjutnya. Maka sekarang kita punya 1/12 ml kuadrat ditambah massa. Nah, D-nya ini apa? Kalau kita lihat, kita tadi tengah-tengah di sini. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan D-nya. Kalau tengah-tengah ke ujung A ini 3, maka D pada kasus batang A pasti ya 3 dikurangi 2 berarti berapa? 1. Sehingga dengan mudahnya sekarang kita punya 1/12 dikali 4 dikali 6 kuadrat ditambah 4 dikali 1 kuadrat. Sehingga kita akan punya dari sini teman-teman semua, kita sudah mempunyai inersia A dan B. Maka sekarang kalau begitu EKA banding EKB tentu akan sama dengan setengah IA omega A kuadrat banding setengah IB omega B kuadrat. Setengahnya Bapak coret. Inersia A-nya kamu masukin 1/12 kali 4 dikali 6 kuadrat ditambah 4 dikali 1 kuadrat dikali kecepatannya adalah omega kuadrat banding dengan 1/12 dikali 4 dikali dengan 6 kuadrat. Nah, dikali dengan 2 omega kuadrat. Dari sini teman-teman semua, ini perbandingan 1/12-nya sama 1/12 bisa dicoret, 4 sama 4 juga bisa dicoret. Tapi hati-hati, yang 6 kuadrat jangan dicoret,
omega kuadratnya nanti dicoret. Kamu akan ketemu perbandingan A dan B. Kemudian yang ketiga, soal 18 maksud Bapak, ada balok kayu terapung di atas permukaan, ada cairan yang berbeda, ada bensin dan air. Ditanya masa jenis baloknya. Sama teman-teman pada kasus di sini. Silahkan gambarkan semua gaya yang bekerja pada benda. Tentu ini ada di bumi. Pasti ada W ke bawah. Cairannya ada 2, maka di sini akan ada Fa air dan juga ada Fa bensin. Nah, ketika benda ini terapung, jumlah gaya yang bekerja pada benda juga 0. Sehingga saya punya W min F bensin min F air akan sama dengan 0. Berarti W-nya sama dengan F bensin ditambah F air. Nah, W bisa kamu ganti M kali G. Bensinnya kamu ganti rho bensin kali G kali volume bensin dalam volume benda dalam fluida ditambah rho air kali G kali volume benda dalam airnya. Ini dalam air, ini dalam bensin. Gravitasi Bapak coret. Kemudian massa benda kamu ganti rho benda kali volume. Berarti Bapak punya rho benda kali V akan sama dengan. Nah, rho bensinnya ini Bapak punya 700. Gitu. Nah, volume benda dalam bensin ini berapa persen? Oh, 30% volume benda berarti 0,3 V ditambah dengan rho airnya 1000 dikali volume benda dalam air 40% berarti 0,4 V. V-nya kalian coret, ketemu rho benda. Satuannya apa? Satuannya dalam kilogram per meter pangkat 3. Kalau yang ditanya dalam gram per sentimeter kubik tinggal dibagi 1000 saja. Kemudian soal nomor 4, teman-teman semua, ini adalah pakai Bernoulli. Nah, sekarang saya punya begini bentuk sayap ini. Sekarang di sini Bapak katakan VA, ini Bapak katakan VB. Kemudian di atas ini ada PA, di bawah ini ada VB. Yang paling prinsip begini. Tekanan dan kecepatan ini berlawanan. Artinya kalau kecepatannya aliran udara ini besar, tekanannya justru kecil. Nah, sekarang yang menjadi persoalan kita itu adalah agar dianya itu naik ke atas. Ketika naik ke atas, maka tekanan yang di bawah harus lebih besar daripada tekanan yang di atas. Sehingga dalam kasus di sini, kalian harus bahwa VA lebih besar dari VB sehingga tekanan di B lebih besar daripada tekanan di A, pesawat itu akan naik. Ini yang selalu kalian ingat dalam Bernoulli. Bernoulli juga mengatakan bahwa apa? Bahwa PA ditambah setengah rho VA kuadrat ditambah rho GAA akan sama dengan PB ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho GHB. Nah, teman-teman ingat bahwa partikel di atas sayap dan di bawah sayap ini kan dibedakan hanya setebal sayap itu. Kalau kita bandingkan dengan tanah begitu, kan bedanya tipis sekali. Kayak misalkan kamu punya air seember, kamu tambahin setetes. Nah, secara jumlah bertambah, tetapi secara fisik kita lihat kan bisa diaplikasikan pertambahannya. Sehingga ketinggian partikel HA dan B terhadap tanah, karena bedanya kecil, bisa kita anggap sama. Maka ini kalian coret. Nah, sehingga dari sini, selisih antara PB dan PA, tekanan di B dikurangi tekanan di A, sehingga saya akan punya setengah rho VA kuadrat min VB kuadrat. Nah, teman-teman semua, sekarang kamu harus ingat ketika
tekanan ini adalah gaya berluas, maka gaya ini adalah tekanan dikali luas penampang. Nah, tekanannya tentu adalah tekanan kedua bagian sayap itu, sehingga saya ganti P-nya ini menjadi PB min PA, maka saya punya setengah rho PA kuadrat min PB kuadrat dikali A. A-nya ini apa? Luas A total. Sehingga kalau kita lihat soal nomor 19, ada udara mengalir dengan laju sayap, kecepatan bagian bawahnya 30, bagian atasnya 40. Pesawat ini memiliki massa total 300 kilo dan luas efektif sayap 600. Nah, jika massa jenis udaranya ini 1,3 dan percepatan gravitasinya 10, maka resultan gaya yang bekerja pada benda berapa? Maka teman-teman semua pada kasus di sini kita gambarkan dulu gaya yang bekerja pada benda. Tentu yang pertama ada gravitasi ke bawah. Yang kedua adalah gaya angkatnya. Sehingga dari sini ketika kita hitung nilai F-nya berarti setengah dikali dengan 1,3. Kecepatan di atasnya adalah 40 kuadrat min 30 kuadrat. Nah, di sini luas efektif sayap ini 60 meter persegi. Nah, ini dianggap satu sayap, berarti totalnya ya berarti kalau kamu kalikan 2, kamu sudah ketemu F-nya. Sedangkan W-nya adalah tentu M kali G, ya berarti tinggal 300 dikali 10. Maka dengan demikian resultan gayanya ya tinggal F min B. Ketemu. Kemudian soal nomor 5. Teman-teman semua, nomor 20 maksud Bapak. Dalam suatu wadah terisolasi 1000 gram air 50 derajat Celcius dicampurkan dengan 500 gram es min 40. Kalor jenisnya adalah esnya setengah, airnya 1, kalorinya 80 dan keadaan akhirnya berapa. Maka teman-teman semua kalau kita gambarkan, yang es ini min 40, dia akan menjadi 0 es dulu, kemudian mencair 0 air. Nah, sedangkan airnya ini dimulai dari 50. Nah, dia akan kita misalkan turun sejauh X. Sehingga kalau kita lihat kalor yang dibutuhkan dari S min 40 ke 0 ini adalah Q1, 0 S 0 air mencair Q2, dan 0 ke suhu X adalah Q3, dan airnya dari 50 derajat ke suhu campuran X ini adalah Q4. Maka asas Black mengatakan bahwa Q lepas ini akan sama dengan Q terima. Kamu lihat benda yang suhu tinggi mana? Itu yang melepaskan kalor, yang menerima adalah suhu yang rendah. Berarti Q air akan sama dengan Qs, berarti Q4 sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3, maka Q4-nya adalah M air kali C air kali delta T akan sama dengan Q1-nya MS CS kali delta T. Ingat, Q1 itu wujudnya masih padat, maka pakai CS ditambah MS, nah, kalau leburnya LS ditambah MS, tapi dia di atas 0 derajat air, wujudnya sudah air, maka pakai C air dikali delta T. Maka sekarang dari sini masukkan saja massa airnya 1000 dikali 1, 50 min X akan sama dengan 500 dikali setengah dikali 0 min 40 ditambah 500 dikali 80 ditambah 500 dikali 1 dikali X min 0. Nah, sekarang 1000-nya kita coret sehingga saya punya 2 50 min X ya. Ini saya punya setengah dikali 40 ditambah 80. Sekarang ditambah X.
Sekarang kalau kita lihat, kita buka kurungnya, ini 100, ini min 2x sama dengan 20 plus 80 plus x. Begitu ya teman-teman semua. Maka kalau kita lihat apa? Kita lihat sekarang kamu bandingkan ini saja. Kamu punya kalor yang dilepas ini 100. Oke. Kemudian kamu S itu untuk dari min 40 ke 0 butuh 20. Sedangkan melebur semuanya ini butuh 80. Sehingga kalau kita jumlahkan kan 100 sama dengan 100. Maka teman-teman semua, kesimpulan kita apa? Bahwa suhu campurannya pasti 0 derajat Celcius. Dan apa? Semua es ini tepat melebur. Nah, ketika misalkan Ki air ini adalah kurang dari 100, maka hanya sebagian yang melebur. Tapi kalau misalkan Ki airnya ini lebih dari 100, nah pasti suhunya di atas 0 derajat. Begitu teman-teman semua pembahasan kita soal nomor 15 sampai 20. Terima kasih. Baik teman-teman, kita lanjut soal nomor 21 sampai 30 ya. Sekarang seorang arsitek memiliki data hasil eksperimen nilai konduktivitas 3 jenis kaca dengan ketebalan yang bervariasi. Ada kaca bening, Ray-Ban, dan buram. Pertanyaannya adalah, agar panas oven tidak mempengaruhi suhu di ruang pengawas, jenis kaca yang paling baik yang dapat digunakan untuk menyekat ruang adalah, nah teman-teman semua, ini adalah peristiwa konduksi. Konduksi itu berarti hantaran kalor pada zat padat di mana partikelnya tidak ikut berpindah. Sehingga hantaran kalornya Q per T ini sama dengan K. K ini koefisien konduktivitas dikali luas penampang dikali dengan perbedaan suhu kedua batang dan berbanding terbalik dengan L panjang batang itu. Nah, sehingga dari soal ini, hantaran kalornya dapat kita simpulkan sebanding dengan nilai K per L-nya. Maka sekarang, kalau kamu punya Q per T-nya ini besar, maka benda ini akan mudah panas. Artinya apa? Cepat menghantarkan panas itu. Maka sekarang dari soal ini tinggal kamu hitung aja perbandingan antara K per L-nya berapa. Kalau kita lihat dari situ adalah kaca bening yang ketebalannya 0,8 dan konduktivitasnya 1,96 ini memiliki perbandingan yang sangat kecil. Maka itu yang paling baik tentunya. Karena apa? Lambat untuk menghantarkan panas. Soal berikut sekarang, ada suatu gas ideal, mula-mula tekanannya 1 kali 10⁵ dan volumenya 0,2 menyusut pada tekanan tetap hingga volumenya 0,1 meter pangkat 3. Kemudian gas diperbesar hingga tekanan 3 kali 10⁵ pada volume tetap. Selanjutnya dikembalikan ke keadaan semula dengan suhu tetap. Maka teman-teman semua, kamu diminta menggambarkan grafik tekanan terhadap volume sederhana. Sumbu Y tekanan, satuannya Pascal. Sumbu X volume, satuannya meter pangkat 3. Mula-mula sekarang volumenya adalah, misalkan, di sini 0,2. Nah, ini misalkan titiknya. Tekanannya 1 kali 10⁵. Kemudian dia tekanannya tetap. Tekanannya tetap berarti dinamakan sebagai isobarik. Sampai volumenya adalah 0,1. Berarti kalau kita gambar panahnya menyusut menuju ke 0,1. Habis itu
Tekanannya naik tapi volume tetap. Volume tetap ini berarti proses isokorik sampai tekanannya 3 kali 10 pangkat 5. Tekanannya naik berarti dia panahnya ke atas. Habis itu dikembalikan ke semula, volume tetap berarti suhunya tetap, sorry. Maka berarti prosesnya isotermal. Nah, gambarnya melengkung. Nah, panahnya ke sana. Begitu ya. Soal berikut adalah soal Carnot. Carnot ini adalah bagaimana mesin mengubah dari panas menjadi usaha. Nah, teman-teman semua, mesin ini sekarang bekerja pada suhu T rendahnya adalah 27 derajat Celcius. Harus kita ubah dalam Kelvin. Tambah 73 berarti 300 Kelvin. T tingginya 227 derajat Celcius. Kita ubah dalam Kelvin. Jadi 500 Kelvin. Nah, sekarang teman-teman semua, berdasarkan agar mesin memiliki efisiensi 60%, maka apa yang harus kita lihat? Nah, teman-teman semua, sederhana soal ini. Nah, efisiensi mesin ini adalah 1 min T rendah per T tinggi. Pada kasus ini adalah suhunya ini dijaga, suhu rendahnya dijaga tetap, sehingga 60% ya berarti 6 per 10, ini 1 min 300 per T tinggi yang kita cari. Berarti sekarang teman-teman semua kita punya 300 per T tinggi sama dengan 1 min 6 per 10. Berarti 300 per T tinggi akan sama dengan 4 per 10. Ya toh? Berarti T tingginya adalah sekarang 3000 per 4. Berarti ada 750 Kelvin. Nah, tadinya suhu tingginya 500, sekarang menjadi 750. Kalau ditanyakan kenaikannya, ini tinggal 750 min 500 berarti 250 Kelvin. Kalau ditanya suhu akhirnya ya tinggal 750. Nah, teman-teman semua, pada kasus di sini juga efisiensi ini bisa kita katakan sebagai W per Q in. W ini bisa kita katakan sebagai Q in min Q out per Q in. Berarti 1 min Q out per Q in. Nah, Q in ini sebagai Q1, Q out-nya sebagai Q2 kalau ditanyakan. Kemudian yang berikutnya adalah sekarang seorang memiliki mata yang hanya mampu membaca teks pada jarak 50 cm dan hanya dapat melihat paling jauh 5 meter. Agar ia dapat melihat mata normal, maka ia harus memakai berapa? Mata normal ini artinya melihat bendanya jauh tak hingga dan membaca pada jarak 25 cm itu jarak bacanya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama adalah miopi. Miopi atau rabun jauh. Artinya dia melihat benda jauh pada jarak tertentu. Maka tujuan pakai kacamata ini agar melihat benda yang jauh. Maka benda yang jauh itu kita katakan infinity. Nah, fungsi kacamata ini meletakkan bayangan yang jauh itu ke titik jauh penderita. Berada di depan kacamata. Maka S-aksennya adalah sama dengan min PR-nya, punktum remotumnya, titik jauhnya berarti min 500 cm, karena dari 5 meter. Sekarang cari fokusnya dulu. Seper fokus berarti seper S tambah S aksen berarti seper infinity ditambah seper min 500. Seper infinity 0 berarti fokusnya min 500 cm. Min ini menyatakan apa? Ini menyatakan lensa cekung atau lensa
negatif. Kemudian ditanya kekuatan lensa, P ini 100 per fokus, berarti 100 per min 500, maka min 1/5 dioptri. Atau berapa? 0,2 dioptri. Sekarang yang berikutnya adalah hipermetropi. Ini rabun dekat. Kamu perhatikan sekarang orang tua itu, misalkan Bapak Ignatius Warsito, dia nggak pakai kacamata, suruh baca pasti dijauh-jauhin jarak bukunya. Bukan karena dia gaya, tapi karena dekat dia justru nggak melihat. Maka tujuannya adalah membaca pada jarak normal. Maka bendanya kita taruh pada 25 cm. Sedangkan bayangannya harus meletakkan, kacamata itu harus meletakkan pada titik dekat penderita. Maka min 50 cm karena di titik dekatnya di depan kacamata. Cari fokusnya berarti 1/25 min 1/50. Jadikan per 50, ini 2 min 1. Berarti 1/50, maka fokusnya 50 cm. Ini bertanda positif, berarti ditolong dengan lensa cembung. Kalau ditanya kekuatan lensanya, ya tinggal P sama dengan 100 per fokus. 100 per 50, berarti 2 dioptri. Nah, berarti dia harus memakai kekuatan lensanya min 0,2 dioptri sama plus 2 dioptri. Jangan dijumlah loh ya, sendiri-sendiri. Artinya dia memakai kaca rangkap. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan rangkaian berikut. Teman-teman semua ditanya titik tegangan titik A dan C. Kita harus cari dulu arusnya. Dalam mencari ini kita pakai hukum Kirchhoff yang kedua, mengatakan apa? Bahwa jumlah tegangan pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Kita tentukan dulu arah arusnya bebas. Misalkan Bapak ini I-nya ke atas. Kemudian loopnya searah jarum jam. Maka sekarang Bapak akan punya apa? Bapak akan punya E-nya, GGL-nya ada min 4. Kenapa min? Karena dijumpai yang pendek dulu. Plus 6, kemudian plus 10, plus I dikali berapa? Nah, arus yang I melewati 3, melewati 7, sama melewati 4, sama dengan 0. Berarti dari sini sekarang kita akan punya min 4 sama 6, ya berarti 2 sama ini. Berarti 14I sama dengan 12 min. I berarti min 6/7. Min ini berarti tanda yang kamu misalkan ini berlawanan dengan sebenarnya. Nggak masalah. Nah, sekarang ditanya VAC. Kalau VAC ini berarti jalannya dari A ke C. Maka sekarang Bapak ini VAC berarti saya punya 6 plus 7I plus 10. Berarti 6 ditambah 7 dikali berapa? Min 6/7 plus 10. Berarti Bapak akan punya 10 volt. Sekarang kalau kita pakai jalan yang ke sini, berarti VAC akan sama dengan 4, kemudian min 3I min 4I. Kenapa min? Karena arah arusnya dari A ke C berlawanan ya. Berarti 4 min 7I. Berarti dari sini Bapak punya 4 min 7 dikali min 6/7. Berapa sekarang? 10 volt. Oke? Jadi mau lewat manapun pasti hasilnya sama. 26. Sekarang begini. Mikroskop fokusnya adalah 2 cm. Sebuah benda diletakkan pada jarak 2,2 cm. Fokus okulernya
6 cm pengamat tanpa akomodasi. Kalau tanpa akomodasi ini berarti sinar-sinar pada okulernya nanti akan saling sejajar. Karena benda okulernya terletak di titik fokusnya ya. Ditanya perbesaran totalnya. Ya sudah. Perbesaran total sekarang SOB aksen SOB dikali apa? SN per FOK. Kalau akomodasi maksimum SN per FOK tambah 1 aja. Berarti dari sini kita harus cari dulu SOB aksennya. Berarti 1/2 akan sama dengan 2,2 tambah SOB aksen. Berarti SOB aksennya kamu akan dapat berapa nih? 1/2 min 1/2,2. Bapak jadikan per 22. Ya toh? Berarti yang atas ini kamu akan punya 11. Yang belakang akan punya 10 toh? Berarti SOB aksennya 22. Nah, masukin ke sini sekarang 22 per 2,2. Titik dekatnya 30 dan FOK-nya 6. Ketemu kali. Kemudian teman-teman semua sekarang kita ada kasus parabola. Ditanya ketinggiannya berapa. Nah, teman-teman semua ini sangat sederhana. Kecepatannya ini 8. Kecepatannya 8. Maka ini kalau diuraikan adalah 8 cos 53. Yang ini adalah 8 sin 53. Artinya V0-nya adalah V0 X-nya 8 cos 53 berarti 8 dikali dengan 0,6 berarti 4,8 meter per sekon. V0 Y-nya adalah 8 sin 53 berarti 8 dikali dengan 0,8 berarti berapa? 6,4 meter per sekon ya. Nah, sekarang sederhana kuncinya apa? Waktu pada sumbu X dan Y-nya sama. Maka X sama dengan apa? V0X kali T. Bapak punya jaraknya 4,8. Kemudian sekarang saya punya apa? Saya punya V0X-nya 4,8 dikali T. Maka T-nya ketemu 1 sekon. Nah, kemudian teman-teman semua, kita akan lihat apa? Kamu lihat itu. Ketinggiannya sekarang dia itu 3 meter toh. Nah, sekarang teman-teman semua, kalian bisa lihat bahwa 3 meter ini berarti nilai daripada apa? H plus Y-nya. Berarti 3 sama dengan H plus Y-nya kamu pakai apa? V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Berarti 3 sama dengan H ditambah V0 Y-nya sekarang 6,4 min 5 kali waktunya pakai 1 kuadrat. Ya kan? Berarti 3 sama dengan H plus 6,4 dikurangi 5 berarti 1,4 hanya ketemu meter. Itu aja. Kemudian soal berikut teman-teman ini tumbukan. Hati-hati. Di sini dikatakan bahwa bergerak saling berlawanan arah. Ingat momentum ini vektor. Kedua benda ini mengalami tumbukan sehingga A bergerak ke kiri dengan kecepatan 9 meter per sekon. Ditanya kecepatan B, ingat momentum sebelum tumbukan dan sudah tumbukan sama, berarti MAVA ditambah MBVB sama dengan MAVA aksen ditambah MBVB aksen. Berarti sekarang ingat
MA 2 MB berarti 2 MB dikali 5 ditambah MB, kemudian VB-nya berlawanan arah ya, min 16 akan sama dengan 2 MB. Ingat VA-nya sekarang ke kiri, berlawanan arah, berarti min 9 plus MB dikali VB aksen. VB aksennya dapat. Kemudian berikut, teman-teman semua sekarang, S bermasa M gram 0 derajat. Jadi ini Bapak punya 0S, ya. Dimasukkan dalam air 340 gram, suhunya 20 derajat Celcius. Yang ditempatkan pada bejana khusus, anggap bejana tidak menyerap atau melepaskan kalor. Jika kalor lebur S 80 dan C airnya 1, semua S mencair, keseimbangan termal dan mencapai suhu 5 derajat. Nah, berarti teman-teman semua, ini air 20 derajat Celcius, suhu akhirnya adalah 5. Ditanya MS-nya. Berarti sekarang S ini dia ke bentuk 0 derajat air dulu. Dia butuh Q1. Kemudian dari 0 derajat air menjadi 5 butuh Q2. Sedangkan airnya ke 5 ini misalkan Q3. Asas Black mengatakan bahwa Q lepas akan sama dengan Q terima. Yang melepaskan benda yang suhunya tinggi berarti Q air sama dengan Qs. Maka Q3 sama dengan Q2 tambah Q1. Q3-nya berarti ya tentu M air kali C air kali delta T akan sama dengan Q2-nya adalah MS dikali, ingat S itu di atas 0 derajat, itu air, wujudnya air, berarti C air kali delta T plus melebur ya MS kali LS. Berarti di situ massa airnya ada dimasuk 340 gram, C airnya 1, delta T-nya berarti dari 20 min 5, MS-nya ditanya kali 1, delta T-nya 5 min 0, ditambah MS kali 80. MS-nya dapat gram. Nomor 30 teman-teman semua. Kalian loop lagi, sekarang ditanya apa? Maka besar hambatan R-nya berapa? Kalau ini I-nya adalah 1 ampere. Nah, sekarang teman-teman semua, misalkan ini I-nya 1 ampere. Ke sini begitu. Nah, sekarang arah loopnya ke sini. Ingat, Kirchhoff mengatakan bahwa sigma E plus sigma IR ini sama dengan 0. Maka ingat, yang voltnya ketemu yang pendek negatif, ketemu yang panjang positif. Berarti min 6 ditambah 8. Kenapa min 6? Karena ketika loopnya itu searah jarum jam ketemu yang pendek, yang 8 ketemu yang panjang, sedangkan min 12 ketemu yang pendek lagi, plus I-nya adalah 1. Kenapa plus? Karena arah I dan arah loop yang Bapak tetapkan searah, ditambah 3, kemudian ditambah R sama dengan 0. Nah, tinggal selesaikan, ketemu R-nya ohm. Oke, begitu teman-teman. Selamat untuk belajar. Begitu teman-teman, hari ini yang kita pelajari. Semakin magis, percaya diri, rajin, ulet, kalian akan lulus. Salam sembrut.